Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian di sini udah ada yang kenal sama aku belum? Udah. Belum. Udah apa belum? Udah. Oh, udah kenal. Nama aku siapa coba? Atika. Oke. Makasih banyak ya udah datang ke sini. Kalian juga jauh-jauh dari rumah udah mempersiapkan diri kalian ke sini dengan penampilan terbaik kalian. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling atau BK gitu ya. Itu tuh gunanya biar kalian itu meringankan beban kalian, emosional kalian yang dulunya itu ditumpuk-tumpuk. Karena kan kalau misalnya ditumpuk terus kan kayak bakalan meletus ya kan, bakalan meledak-ledak emosinya nanti. Nah, dari situ kita bakalan bantu gitu ya kan dengan solusi teman-teman. Tapi di sini juga ada asas-asasnya. Ya, asas-asasnya itu yang pertama itu sukarela. Kalau misalnya kalian sukarela, itu boleh diambil ya mic-nya ya. Kalau mau cerita gitu. Sekiranya kayak, "Kak, aku tuh mau cerita." Ambil mic-nya, langsung cerita. Jangan takut kayak, kamu." Jadi mau cerita apa enggak itu? Ya kan? Jadi harus benar-benar sukarela. Terus habis itu yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita omongin di sini tuh sifatnya itu rahasia dan cuman kelompok ini doang yang tahu masalah temennya. Nggak boleh diumbar-umbar ya, nggak boleh sampai diumbar-umbar ke kelompok lain, ke orang lain gitu. Karena kalau misalnya ini dilanggar, takutnya yang teman kalian cerita ini nggak bakalan percaya sama kalian gitu. Terus di sini kalian juga bisa bantuin teman kalian itu menemukan jawabannya, solusinya. Jadi kalian berpendapat nih satu-satu. Kayak misalnya kamu ngasih masukan nih ke yang cerita. Nah, nanti yang cerita ini bakalan menyimpulkan apa yang bakalan dia akan ambil di langkah berikutnya. Gitu. Terus di konseling kelompok ini itu tuh konsepnya itu kalau kalian ada yang terluka kita obatin bareng-bareng begitu ya. Jadi kalian udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Yakin nih udah siap nih? Siap. Semuanya. Siap. Oke. Oke, siapa nih yang mau cerita nih? Oh iya, aku hampir lupa. Jadi sebelum mulai ya, kita perkenalan dulu nggak sih? Oh iya, boleh. Apa mau doa dulu? Doa dulu ya, baru perkenalan. Jadi sebelum memulai konseling hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga permasalahan kita semuanya terbantu lah ya sama teman-temannya. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita kenalan dulu yuk, biar makin deket. Oke, jadi perkenalannya itu gini, nama saya Atika, warna favorit saya biru. Nah, nanti bakalan lanjut. Jadi mau lanjutnya dari kanan dulu apa dari kiri dulu? Kanan. Kiri, Kak. Kanan. Sweet lah. Sweet dulu, saya dulu biar adil. Kejauhan dong, dari kanan kiri saya dulu dong. Gak apa-apa ya, jangan gugup ya. Iya, sama warna aja gak apa-apa. Nama saya Diana. ya, warna favorit saya biru gitu. Lanjut. Oke, dari aku dulu ya. Nama saya Atika. Warna favorit saya
Biru. Nama saya Diana. Warna favorit saya ungu. Nama saya Putri Rajmanisa. Warna favorit saya biru. Nama saya Tani. Warna favorit saya hijau. Nama saya Muhammad Rizal. Warna favorit putih. Nama saya Aulia. Warna favorit saya merah. Nama saya Balkis. Warna favorit saya pink. Nama saya Najwa. Warna favorit saya Oke, terima kasih ya. Jadi abis ini nih sesi ceritanya ya. Oke, Kak. Siapa yang sukarela mau cerita nih? Siapa sih? Hmm, Yang putih. terbuka. Silakan. Udah sukarela? Udah siap terbuka? Insya Allah. Oke. Ini udah nyala, Kak? Udah nyala. Langsung aja. Langsung aja. Langsung ceritain. Kalian mau, Rijal mau cerita apa? Mungkin cerita sedikit soal keluarga. Boleh. Mau nyeritain ini soal kakak saya, yang dimana kakak saya itu nggak sebagaimana ngasih perannya sesuai dengan kakak kayak umumnya gitu, Kak. Yang seharusnya misalnya nyontohin ke adeknya gitu, kayak apa ya, ngasih contoh yang baik lah, misalnya nggak ngelawan orang tua gitu kan. Cuman ini malah berlawanan gitu, nggak apa ya, nggak ngasih contoh hal baik lah ke adeknya, misalnya ya itu tadi kayak sering ngelawan ke orang tuanya, terus disuruh-suruh juga kadang nggak mau gitu. Sedangkan adeknya malah lebih ngasih contoh yang bener lah bisa dibilang. Nah sedangkan saya jadi kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada buat ininya loh, apa, ngeliat contohnya gitu, Kak. Gitu. Jadi saya sebagai adik terakhir lagi, terus cuma punya satu kakak itu. Nah nggak ada buat gambaran gitu, Kak, ke depannya. Gitu. Bahkan dari pendidikan aja kakak saya cuma berhenti di sampai SMK doang, karena habis itu lanjut kerja. Nah sedangkan saya yang insya Allah mau kuliah tuh nggak ada gambaran gitu, Kak. Dari segi pendidikan, dari segi perilaku ataupun yang lainnya itu kayak saya nggak dapat gambaran dari kakak saya gitu. Jadi kalau apa sih namanya, belum dapat gambaran di sini tuh dari segi pendidikannya gitu, kayak mau lanjut nggak lanjut gitu tuh ragu gitu ya? Mungkin kalau semisal kakak saya dulunya sekarangnya kuliah gitu kan, saya ada inilah apa, lebih paham juga soal kuliah gitu, mungkin bisa nanya-nanya ke kakak sayanya gitu. Sedangkan kakak saya kalau kayak gini kan jadinya nggak ada yang bisa saya tanyain juga gitu. Orang tua juga kan nggak kuliah gitu, nggak ada yang kuliah. Iya. Jadi mungkin saya bisa cuma nyari sendiri doang gitu, cuma nyari tahu sendiri. Gitu. Jadi Nah itu permasalahannya apa nih? permasalahannya. Kira-kira gimana tuh, Kak, cara nanganin kakak saya yang sikapnya kayak gitu, yang masih sering kayak ngelawan orang tua gitu. Ya sebagai adik gitulah, gimana? Oke, dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Mungkin kayak ngasih bantuan apa sih si Rijal nih, biar apa sih kalau misalnya kakaknya yang nyimpang nih bisa ditegur gitu. Gimana caranya untuk berani menegur gitu? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan dong, jangan takut-takut lah. Ada nggak?
Ada yang mau nyoba ngasih solusi? Oke, kita kasih waktu dulu ya buat berpikir dulu. Kalau udah siap langsung Kak, ini pinjem mic-nya ya. Kenapa? Dikat aja nanti. Nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya ini udah masuk tekniknya juga kok, ada tekniknya. Ada yang udah kepikiran? Kalau kalian seumpama dapat kakak seperti kakaknya Rijal, apa sih namanya, mau kamu tegur gitu, gimana cara negurnya biar enak? Karena kan biasanya kalau orang yang sifatnya kayak gitu tuh bakalan tersinggung gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian negurnya itu pakai cara yang baik biar nggak ibaratnya itu miss gitu ya kan. Kitanya mau ngingetin, mau negur doang biar nggak berani sama orang tua, biar ngasih contoh yang baik ke adiknya gitu ya kan. Itu biar kalau ibaratnya tuh kalau ditegur itu biar nggak tersinggung gitu. Ya. Ya Oh ya, harus ini baik-baik. Gimana tuh kalau tips and trick dari kalian, solusi dari kalian gitu? oh ya ini kalau soal perhatian atau kasih sayang dari orang tua saya itu Iya. udah dibilang udah dibagi rata lah istilahnya. Jadi nggak ada perbedaan antara saya sama kakak saya. Nah, tapi ya gitu hasilnya malah tetap gini. Apalagi pas di zaman SMA tuh kakak saya itu sering banget kan berantem sama orang tua saya. Nah, saya sebagai adik malah jadi penengahnya di salah satu mereka gitu ya. Gitu. Jadi masalahnya kasih sayang orang tua juga, Enggak sih. lebih ke kakaknya aja Iya, kakaknya aja nih yang batu yang nih. ditegur gitu ya, Ya, dibantu ya, dinasihatin gimana gitu tuh? ya. Tahu deh. Coba kalau dari Iya, kamu tahu. deh. Iya, gitu Nggak aja. apa-apa, apa sih yang ini aja yang kamu bisa aja, yang kamu yang kamu muncul pas pertama kali Rijal bercerita gitu. Apa aja. Apanya nih Kak? Solusinya boleh, masukannya juga boleh. Ngapain dulu? Kamu deh. Aul. Apa aja. Apa aja, karena Siapa tahu. Kalau misalnya tuh mau nanya dulu umur Rizal sama kakaknya beda jauh apa dikit? Beda jauh sih 10 tahun deh. Mungkin dia sekarang 26. wow. 99. 9, 10, Dia 6. bulan kapan ya? Enggak, tapi kan kalau bulannya dan Juni gitu misalnya belum ultah dong. Ya intinya 10 tahun lah, beda 10 tahun. Apa aja? Kalau belum ketemu dioper aja dulu ketemu yang lain. Kalau dari Puput sih harusnya orang tuanya itu
kayak ngasih tahu ke anaknya kayak harus kayak gini, dan Rijalnya juga tuh kayak harus deket kan Rijal katanya jadi penengah kan. Nah Rijalnya tuh kalau bisa dia itu ini apa sih ngasih tahu ke orang tuanya kalau peran kakaknya tuh kayak kurang gitu di dia, kayak dia tuh nggak ada arahan, jadi Rijal tuh harus ngasih tahu ke orang tuanya biar orang tuanya tuh nasehatin si anaknya itu biar anaknya itu kayak terarah juga kan anak pertama ya. Aku juga tahu maksudnya kayak anak pertama juga belum ada arahan, pasti kayak arahannya dia tuh karena di orang tua kan, jadi orang tuanya tuh harus tahu anak itu tuh kenapa kayak begitu. Berarti lebih ke cari tahu ya. Soalnya biasanya ya zaman sekarang itu kan orang-orang itu kan susah ya pengen dinasihatin ya kan. Gitu. Jadi kayak gimana nih biar apa ya, kalau kalian mau bilang ke kakak kalian itu enak gitu, biar nggak apa sih, ibaratnya tuh nggak terjadi konflik gitu, karena kita tuh saling mengingatkan gitu. Seperti itu. Dari Diana ada yang mau disampaikan? Yang lain dulu, oke. Dari sini lagi deh. nanti yang udah di skip aja. Jadi dari kamu langsung ke Diana gitu. Kalau dari aku mungkin Rijal lebih kayak mendekatan lagi gitu sama kakaknya dari dulunya gitu loh, dari kecilnya. Jadinya biar kayak maksudnya kalau misalnya kita udah lumayan dekat nih sama kakak kita, pasti kan kita juga lumayan terbuka dikit kan. Kayak kita tuh ada masalah apa gitu bisa saling terbuka, jadi kan kita jadi bisa tahu nih kayak kakaknya tuh kayak kayak gitu tuh ke orang kakaknya Rijal kayak suka ngelawan ke orang tuanya Rijal tuh kayak gimana gitu, maksudnya masalahnya tuh apa gitu, pasti kan ada apa ya, kayak gimana ya, Ada kayak apa sih, nggak adil peran orang tuanya gitu. mungkin ngerasa kayak gimana Kasih gitu sayangnya dari gitu ya. orang tuanya gitu, jadi kan kita bisa cari tahu gitu. Tuh, berarti lebih ke deketin dulu kakaknya gitu ya, buat nyari tahu gitu ya. Karena kan kakaknya juga lebih tua juga ya. Jadi dia lebih tahu permasalahannya sendiri. Kalau dari kamu? Kalau kita kayak tadi kata Awa, lebih pendekatan ke kakaknya, siapa tahu ada sikap dari orang tua sama si Rijalnya ada yang buat jadi kakaknya berperilaku seperti itu gitu. Ya. Boleh dilanjut ke Aul ya? Kalau menurut aku tuh mungkin ya Rijal juga sebagai adik pasti pengen ada tuntutan ini kan sebagai ada sosok kakak. Cuman kita juga kayaknya jangan terlalu terpaku. Kita nggak adil atau gimana. Kita juga harus ngelihat pandangan kakaknya itu tanpa kita tahu apa yang dipendam sama kakaknya. Mungkin kakaknya nggak mau kuliah karena milih realita untuk mencoba mandiri. Tapi juga mungkin tanpa Rijal tahu ada beberapa pandangan kakak dan orangnya mungkin saling bertabrakan. Jadi kita juga nggak bisa maksain Rijal untuk menjadi penengah selalu karena mungkin Rijal capek. Jadi ya orang tua juga sendiri yang harus ngedeketin kakaknya. Boleh dilanjut. Sebenarnya kan kakak sendiri tuh sebenarnya nggak ada arahan juga kan, karena dia anak pertama juga. Terus juga aku tuh sebenarnya punya kakak kayak Rijal juga gitu loh sebelumnya, kayak misalnya suka kayak berantem sama orang tua, terus kayak pemikirannya tuh beda gitu sama apa yang dimauin orang tua. Cuman makin kesini tuh kakak aku kayak mulai kayak makin agak normal gitu lah bisa dibilang. Benar-benar. Agak normal mungkin karena udah mulai dewasa juga ya, jadinya banyak yang udah dilalui gitu. Terus juga peran dari orang tua juga sebenarnya penting ya, kayak misalnya kakak Rizal kayak dulunya suka berantem gini-gini, sebenarnya harus dicari tahu dulu nih si orang tuanya kakak Rizal sampai ngelakuin hal kayak gitu tuh karena apa, karena kan pasti punya alasan sendiri kan kalau misalnya ngelakuin hal seperti itu. Jadi dari orang tuanya juga dari dulu kayak orang tuanya tuh harus tahu dulu lah si anaknya tuh kayak gini-gini karena apa gitu. Terus untuk kayak si Rizal ngerasa kayak kurang dapat arahan juga itu kembali lagi sama orang tua, karena kan
sebagai kakak pertama, apalagi yang pertama gitu mencoba, maksudnya kayak anak pertama kan nggak ada arahan, nah dari si orang tua itu sendiri, jadinya harusnya orang tua Rijal juga kayak ngasih arahan ke Rijal mau bagaimana enaknya gitu. Soalnya kan sebelumnya kakak pertamanya juga pengennya arahnya ke sini, sedangkan Orang tuanya maunya eh lain. ya gitu. Berarti nggak sejalan sama Sejalan, karena kan mungkin juga nggak pengen kuliah karena alasan tertentu, pengen lebih banyak uang atau gimana, kan melihat kondisi juga sebenarnya. Kalau dari aku mirip ya kayak Kani. Kakak aku sebenarnya kayak dia itu suka ada beda pandangan gitu sama orang tua, apalagi kayak sama ibu aku. Nah, terus ibu aku itu juga kayak sering marahin mbakku gara-gara kayak harus nurutin kayak dari kemauan dari ibu aku. Terus terus dari situ biasanya ibu aku sama kakak aku itu kayak ngobrol ini sebenarnya mau kemana gitu ya, jadi kayak pendekatan gitu. Terus dari situ biasanya ada solusi dari yang kayak kan mereka apa ya kayak itu apa pandangannya itu kayak beda, jadi dari situ mereka itu kayak dapat dapat itu apa jalan tengahnya sendiri gitu. berarti didiskusiin juga Iya, diskusiin. itu jalan Ya. tengahnya bersama gitu ya. Ya, terus kayak biasanya kalau orang yang lumayan kayak agak keras itu emang harus dikerasin lagi gitu. Jadi kayak harus dimarahin lagi. Jadi dia itu kayak jadi lebih bisa mikir gitu. Lebih bisa mikir kayak oh harusnya aku kayaknya harusnya kayak gini gitu. Udah gitu, Kak. Oke, tapi kalau misalnya seumpama nih kakaknya Rijal nih ditegur ya, itu kira-kira kakaknya Rijal tuh bakalan marah atau Oh ya, gimana responnya? Atau itu tuh udah cuman kemarin-kemarin aja? Maksudnya dari tahun-tahun sebelum Rijal SMA atau sampai sekarang? oh ya sebelumnya kan eh, kalau dari orang tua saya bisa dibilang lembut juga enggak sih. Mereka berdua emang bisa dibilang tegas. Sering menegur kita berdua juga kalau emang ada salah. Terutama kakak saya tuh emang sering banget kan ditegur karena perilaku dia juga. Nah, jadi kalau ditanya kakak saya tuh gimana tanggapannya semisal dikasih teguran, itu dia sering banget malah marah balik gitu. Pas orang tua marah dia malah marah balik gitu. Misalnya ngomel sendiri juga sering gitu. Ngambekan banget. Oh iya paham. Jadi kalau misalnya dimarahin, dikerasin makin keras lagi ya Benar, orang benar. ya. Iya makanya itu Oke, jadi kalau misalnya dari udah teman-teman nih yang udah ngasih masukan atau ngasih solusi ke Rijal nih, apa kesimpulan dari Rijal? garis besar yang saya dapetin itu paling balik lagi ke orang tua sama sayanya sendiri juga ya. Gimana cara pendekatan ke kakak saya itu, terus tanya-tanya juga apa penyebab dia jadi kayak gitu gitu ke orangnya langsung. Gitu. Hmm, Berarti rencana kamu pengen kumpul dulu ya, satu keluarga gitu ya. Jadi eh, maksudnya keluarga inti aja bukan keluarga besar ya. mm-mm. Buat apa sih namanya nyari tahu sifatnya gitu ya. Buat mencari tahu permasalahan kenapa seperti itu gitu ya. Mungkin. Seperti itu. Tapi bisa dibilang kita tuh udah sering banget kan ngumpul, bahkan tiap makan aja ngumpul Iya. semuanya ikut makan gitu misalnya. Nah, itu sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita-cerita juga kadang kan. Cuma itu tetap aja Kak, nggak ngaruh gitu loh. Padahal alhamdulillah Gitu. keluarga saya bisa dibilang masih harmonis gitulah. Nah, Alhamdulillah. Itu apa pengaruh dari luar juga mungkin kakak saya kali ya, lingkungan luarnya gitu. bisa jadi Ah, iya, SMK-nya berandalan. Kan SMK ya. Biasanya kalau di SMK itu gampang terpengaruh ya gitu ya. ya benar gitu. Bisa jadi dari
lingkungan pertemanannya. Bisa jadi kali ya. Ya kayak gitu. Oke. Jadi apa langkah ke depannya Rijal buat kakaknya? Langkah ke depannya ya. Heeh. Langkah ke depannya mungkin masih sama kayak sebelumnya gitu ya Kak. Kayak Heeh. kayak saya juga sebagai adik bisa ngasih arahan lebih 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 Hmm. baik lah ke kakaknya gitu. Selagi saya masih bisa ngasih tahu gitu. Heeh. Kayak ini. Seperti itu. Oke. Udah cukup sampai sini aja. Udah cukup. Oke, ada yang mau bercerita lagi nggak? Setelah Rijal. Oke, boleh. Jadi Aulia mau cerita nggak jauh beda dari Rijal tentang keluarga juga. Di sini Aulia kan posisinya sebagai anak pertama juga. Bedanya Rijal, kalau misalnya Aulia tuh kemarin habis ada debat sama orang tua, itu menurut Aulia pertengkaran paling lama. Soalnya sampai berminggu-minggu hampir bulan. Di situ tuh kalau misalnya tentang pembahasan sosok kakak itu memang susah ya. Aul juga perbedaan umurnya sama adik yang kedua itu emang lumayan jauh. Dia juga masih kecil. Cuman karena mungkin masih kecil kadang omongannya itu malah ikut nuntut Aul. Jadi kayak ya Aul lagi debat misal sama orang tua. Nah dia tuh mungkin melihatnya Aul juga yang salah. Jadi dia ikut ngejudge juga, ikut nuntut kakak juga salah gitu kan. Mungkin karena emang masih kecil terus juga Aulnya susah, posisinya lagi marah-marahnya suka Aul nggak bisa ngejaga omongan mungkin atau emosi suka gampang naik. Permasalahannya awalnya karena tuntutan orang tua yang terlalu minta Aul tuh jadi anak yang ya bisa dibilang pengen yang sempurna lah. Karena mungkin mimpi orang tua yang belum kesampaian mintanya di Aul semua, sedangkan Aul juga punya pandangan dan mimpi yang berbeda. Karena emang ada masa problem juga di pendidikan, di sekolah, Aul jadi kayak gak tipe yang gak suka cerita ke orang-orang, jadi numpuk. Cuman waktu pas orang tua nyuruh pulang, suruh nuntutin jam pulang tetap sesuai, Aul pengen mintanya gak bisa, karena emang ada kesibukan lain juga. Cuman disuruh nuntutnya udah harus jam pulang malam memang harus kayak gitu. Kalau nggak mau nurutin, ya nggak usah jadi anak mamah gitu kan bahasanya. Karena orang tua Aul tuh dua-duanya egonya saling tinggi, api sama api. Jadi Aul juga karena susah pengen jadi air juga tapi malah di iniin pakai api. Jadi Aul juga yang tadinya mau nahan omongan kelepasan di situ. Aul juga kayak nggak bisa, mama juga nggak harusnya juga jadi orang tua yang kayak gitu, kelepasan ngomong kayak gitu, mama nggak terima karena saling debat, ya saling menyalahkan kenapa harus anaknya Aul dan kenapa Aul juga harus jadi anak mama kayak gitu kan. Dan ayah sebagai sosok yang dari kecilnya tuh gak nemu Aul di ayah. Jadi waktu ayah tiba-tiba ceramahin Aul tentang kesopanan ke orang tua, itu tuh Aul malah bertanya-tanya kayak gak pernah nemu cerminan kayak gitu dan gak pernah dapat sosok kayak gitu, kenapa tiba-tiba nyuruh Aul harus sopan gitu kan. Dari egoisnya Aul juga kayak gitu. Setiap Aul dimarahin, setiap pulang sekolah selalu debat lagi, tapi nggak pernah mau ngedengerin pendapat Aul. Setiap Aul mau cerita, mau ngutarain, pasti dibilangnya kayak
durhaka lah atau apa karena nggak sependapat. Itu kerasnya Mama Aul sih. Jadi Aul juga ke sekolah keganggu sama teman-teman. Eh, Sifat Aulnya itu karena banyaknya tuntutan dari rumah, jadi suka menjauh dari teman-teman juga. Dan Aulnya juga tipe yang nggak bisa cerita ke siapa-siapa, suka jadinya drop sakit. Cuman emang Aul tuh nggak kelihatan kalau lagi sakit, harus sampai parah baru kelihatan kayak sakit. Iya, jadi mungkin karena Aul juga nggak tahu cara ngejelasin ke teman-teman, jadi salah pahaman gitu. Udah sih. Kalau boleh tahu ini tuh debatnya setiap pulang sekolah. Iya, Biasanya debat karena ini paling pulang telat gitu misalnya. biasanya dari situ. Kalau Biasanya yang lain. ditambah mungkin kayak nggak ada hari-hari mama ya kan, mungkin kita nggak ada yang kepikiran mama tuh emang lagi berat ke harinya, cuman ngelampiasinnya ke Aul terus. Jadi Aulnya juga kaget, dimarahin bukan salah Aul, tapi dilampiasinnya ke Aul terus. Terus kalau dari sisi Aul itu kira-kira pas kerja kelompok gitu tuh gimana nanti kan itu kan pulangnya lebih malam lagi tuh. Biasanya emang kadang suka ngertiin ya, tanpa mungkin responnya kurang baik, cuman kadang ngertiin karena tugasnya itu emang harus selesainya minggu ini atau apa. Cuman kadang karena mamanya juga emosian, kadang nggak bisa ngertiin Aul, terus Aulnya juga marah balik karena kayak ini juga tugas karena guru atau apa, bukan Aul yang minta gitu. Tapi mamah nyalahinnya Aul aja. Tapi lu tetap ngejalanin kerja kelompoknya atau menurut orang tuanya. Misal orang tua lu lagi marah. Biasanya kalau emang udah telanjur sih ya gue terima resiko ke mama ya, karena kan kayak gak mungkin gue tiba-tiba nurutin mama terus kerja kelompok gue juga gak selesai, jadinya semuanya kan hancur. Jadi egoisnya gue milih tugas yang lain dulu. Gimana nih? Apa mau Cara penanganan yang lain dari yang lain? Ini udah dari Rijal dari Rijal mungkin kalau untuk solusi dari Aul karena di keluarganya Aul tuh nggak bisa terbuka banget ya. Jadi kan kalau di keluarga misalnya Aul mau cerita nih cuman nggak ditanggepin gitu sama orang tuanya, misal kayak gitu mungkin Aul di lingkungan luarnya bisa jadi lebih terbuka gitu. Aulnya sering cerita ke teman yang lain ataupun ke guru-guru soal keluarga ini, jadi Aul nggak terlalu terbebankan lah ya, mungkin bisa meringankan gitu dari cara Aul cerita ke teman ataupun ke guru. Dapat solusi juga mungkin, siapa tahu kayak sekarang ini contohnya gitu. terserah mau kemana. Ya. Kalau dilihat dari sisi mamanya mungkin ya setiap ibu tuh pasti hampir kayaknya gitu deh sikapnya kayak misal kayak suka memarahan tiba-tiba kalau misal pulang sekolah dan itu kan emang cukup berat ya. Terus sebenarnya kita juga kadang suka udah ngertiin ibu kayak misalnya marah-marah gitu setiap pulang sekolah karena mungkin capek ini itu gitu-gitu. Cuma kembali lagi ke semua ke orang tuanya juga ya, harusnya tuh paham gitu lah situasinya. Misalnya mama kamu suka nuntut kamu kayak gini-gini gitu, sedangkan kamu sendiri tuh tahu kalau misalnya di luar tuh lagi ada yang lebih penting gitu lah dibandingkan apa yang dikatakan sama mama kamu. Jadi kayak sebenarnya benar kata Rizal, seharusnya kayak kamu bisa lebih terbuka lagi di lingkungan luar, tapi kan kadang lingkungan luar juga nggak bisa sepenuhnya kita percayain kan. Mungkin kamu juga bisa ngeluapinnya itu kayak kamu misalnya punya hobi misalnya kayak hobi apa
misalnya ya hobinya kayak gambar bisa diluapin dari situ juga, jadi nggak sepenuhnya kita bisa terbuka sama lingkungan luar. Bisa juga sih sebenarnya kalau terbuka sama lingkungan luar juga, tapi kita juga harus seleksi gitu loh dalam memilih orang-orangnya. Ya, udah maaf ya Kak semua. Kamu sering berkomunikasi nggak? Sering. Sering. Terus dari kayak apa ya, sisi kamu chatan sama orang tua tuh kayak ada kayak apa sih? Chatannya tuh kayak nadanya tuh kayak apa sih, ngegas gitu. Sebenarnya kalau buat chatan ya biasa aja ya, sopan-sopan. Cuman kadang dari mamanya tuh emang gaya bahasanya kayak tegas gitu. Jadi kalau misalnya akunya biasa aja, kadang sama mama suka responnya, kok nggak sopan, padahal udah cukup sopan. Jadi suruh seleksi lagi bahasa-bahasanya. Ya berarti mungkin dari orang tuanya juga kali ya, yang kurang kayak memahami anaknya. Terus habis itu kalau menurut sih, kalau dari Puput ya, kalau misalnya orang tua marah, Puput tegasin. Ya, emang orang tua tuh bakal negas balik juga kan. Tapi nanti pas pulangnya tuh mungkin Puput istirahat. Abis itu pasti orang tua kayak nanya kenapa hari ini tuh kenapa, terus mama kenapa marah. Kan mungkin kan orang tua juga kayak ada kayak lagi kesel gitu ya sama orang. Tapi imbasnya ke kita. Nah, terus habis itu kalau dari Puput tuh selalu nanya kayak kenapa harus ngeluapin isi hatinya atau kayak marahnya itu ke Puput, sedangkan Puput nggak tahu apa-apa kan. Jadi mungkin kamu dibuka lagi apa sih kayak iya lebih terbuka sama orang tua. Kalau misalnya apa sih ada kerja kelompok ataupun apa itu ini bilang, tapi bilangnya itu kayak sebelum orang tua kamu itu chat kamu. Kalau Puput sih enggak kan. Berarti harus lebih berani. Iya, lebih berani kayak buat ngechat duluan gitu. Kayak mama izin buat hari ini pulangnya agak malam karena kerja kelompok gitu. Jadi sebelum orang tua ngechat tuh kamu udah ngechat duluan biar orang tua tuh kayak oh iya kayak gitu loh. Terus habis itu kamu juga cerita kalau misalnya sekolahnya tuh kayak gini biar orang tua juga paham. Nah, mungkin gitu aja sih. Kalau menurut aku mungkin dari awal sama keluarganya itu harus nanti kayak lebih pendekatan kayak terus dia ngomong tentang kayak sekolah karena keluarga awal itu kayak belum terlalu ngerti gitu ya, kayak tentang tugas-tugas harus dikerjain sekarang gitu, bentuknya itu harus udah nanti aja gitu mungkin. Jadi kayak harus mungkin ngobrol-ngobrol lagi terus pendekatan lagi sama orang tua agar lebih terbuka. Oke, aku mau ngapain aja sih kak, mungkin Aul sama orang tuanya itu lagi terbuka satu sama lain aja, kayak orang tuanya Aul tuh maunya apa, Aul tuh maunya apa, terus kan katanya mama kamu kayak ngomong kamu kayak ngomong kamu tuh kayak kamu ini itu gitu. Karena kan pasti setiap orang tua tuh ingin yang terbaik untuk anaknya, cuman kita kan sebagai orang tua mungkin kita harus melihat potensi anak kita, kelebihan anak kita, dan kekurangan juga itu. Jadi mungkin kalau orang tuanya Aul sama Aulnya saling terbuka satu sama lain, jadi dari jalan apa kita sama-sama maunya kemana gitu. Terus mungkin kalau misalnya ngomongin itu jangan pas lagi sama-sama berantem gitu. Karena kalau misalnya lagi sama-sama debat tuh pikirannya kan jadi beda gitu kan. Mungkin pas ini apa namanya pas hari libur atau pas uh, Aul punya waktu berdua gitu sama mamanya, makan bareng atau apa bareng bareng. Itu sama sih yang lain sebenarnya lebih pendekatan diri aja mungkin keluarganya tadi juga mungkin Aul nggak terbuka sama yang lain karena faktor dari orang tuanya juga dari keluarganya yang seperti itu gitu, dan bisa lebih terbuka kepada lingkungan luar sama teman-teman juga, itu juga dari segi keluarganya terutama mungkin
mamanya bisa lebih ngertiin lagi. Awal tuh sebenarnya inginnya tuh kesana kesini, udah seharusnya sejalan dengan apa yang dikatakan dengan orang tuanya. Walaupun memang itu susah, tapi mungkin seiring dengan jalannya waktu, semoga orang tua aku bisa lebih ngertiin apa yang aku mau. Dari awal gimana nih? Dari solusi semuanya teman-teman gitu. Sebenarnya Aul tuh emang suka kalau misalnya pas pulangnya lagi adem ya rumah, suka Aul juga yang inisiatif sendiri buat cerita ke mama hari ini kenapa gimana. Cuman kadang respon mama tuh suka kenapa sih kamu ceritain kehidupan kamu ke mama, mama nggak mau tahu gitu. Sebenarnya tuh gitu. Jadi kan aku suka kayak aku sadar kalau misalnya aku tuh nggak deket sama orang tua. Jadi kalau misalnya emang lagi pada nggak ada emosi suka kadang cerita mama aku tuh kemarin ada kegiatan gini ada kendalanya gini cuman kadang respon mama tuh penanggung kayak sebenarnya tuh mama nggak mau kepoin kehidupan kamu kalau misalnya kamu ya ada masalah atau apa ya terserah kamu yang lakuin kamu yang iniin cuman kan kadang kita juga butuh bimbingan tuntunan dari orang tua ya tentang masalah sendiri cuman mama tuh nuntutnya kayak kamu harus belajar dewasa semungkin mungkinnya gitu walaupun umur kamu baru segini tapi kan kamu anak pertama jadi tuntutannya di anak pertama harus sedewasa mungkin kalaupun aku udah apa ya udah mikirin udah pengertian mama gitu ya kadang mamanya emang suka ya udah mama nggak mau pedulin hidup kamu kok tapi kalau misalnya aku ada salah paham atau apa mama langsung ngejudge-nya ke aku padahal aku udah berusaha itu buat ngedeket jadi ditolak sendiri sama orang tua. Berarti lebih ke penolakan orang tua. Iya. Nah, buat solusi gimana caranya orang tua yang bisa menerima si awal nih gimana nih? Lu sikap orang tua lu ke lu doang atau ke adik-adiknya juga? Jujur ke gua doang. Karena tuh kayak keluarga gua tuh masih kayak ngebedain mana anak pertama anak cowok gitu anak cewek anak cowok tuh harus kayak gimana cuman malah anak cewek yang harus ditekenin bukan cowok kayak dimanja lah cowok itu Mungkin masih kecil pikiran. dari saat soalnya juga emang kayak gitu anak cowok tuh dimanja Justru anak cowok malah gimana? iya Tergantung beda-beda orang tua. Ini kan kalau soal komunikasi kan susah gitu ya kalau orang tua. Tapi kalau soal yang lain gitu misalnya dari pengeluaran uang ataupun makan ataupun tempat tinggal itu kayak ada perhitungannya juga nggak? Atau ada susahnya sih komunikasi doang? sebenarnya emang awalnya kan masalah di komunikasi ya sama pandangan. Jadi mama tuh kalau misalnya awal sama mama udah beda pandangan langsung jawabnya kayak anak durhaka gitu ya. Terus kalau misalnya lagi emang beda pandangan suka ekonomi tuh awal di stop gitu. Jadi emang awal tuh harus dari ininya juga punya uang pribadi karena suka kan kalau ada masa tiba-tiba di stop gimana gitu kan. Terus kalau dari ayah ya nggak ada bantuan sama sekali. Jadi sosok ayah tuh nggak ada gitu. Tapi dari Ya lebih ke ngikutin emosi mama. Karena mungkin takut jadi Iya. ayah awal tuh ngikut-ngikut maksudnya ngikut marahin gitu atau Iya. Jadi kayak ngikutin pandangan mama tuh sama ayah. lagi itu dari turun temurun. Kalau tentang perbedaan gender kayak cewek cowok ya Nenek kamu masih ada? udah nggak ada semua sih. Kalau kata aku tuh bisa jadi sih dari orang tua mereka kayak kurangnya juga mereka kayak gitu. Mungkin mereka juga dulunya kayak gitu. Jadi bisa deh kayak kalau misalnya kata aku tuh itu turun temurun dari dulu. Orang ini gitu ya, ikut gitu loh. Kalau misalnya orang tua dari mama kamu masih ada mas
kayak kamu sering cerita gitu loh ke nenek gitu, kayak mama tuh kayak gini jadi kayak nenek kamu tuh ngasih saran itu buat mama tuh kayak jangan terlalu apa sih jangan terlalu kayak nekanin banget sama anaknya gitu. Berarti ini lebih kayak apa ya? Beda ini ya, cara apa sih namanya perlakuannya gitu ya. Ada yang mau ngasih solusi nggak selain masalah dari inilah apa sih dari mungkin dari segi perlakuannya atau ininya apa sih kayak apa ya tindakan orang tuanya gitu, mungkin nanti setelah dari sini Aul bisa kasih pendapatnya gitu ke orang tua maksudnya gitu. Ngasih apa ya masukan kayak gini loh mah gitu, ada yang mau berpendapat. Oh ya, sebelumnya kan Aul pernah ini kan kayak misalnya ngobrol-ngobrol sama orang tua itu cuma ke mama doang. Misal yang tadi. Kadang ayah tuh suka narik diri gitu kayak pikirannya ayah tuh gue udah capek gitu buat nyari ini kan uang, jadi kayak ya udah rumah gak mau tau musing gitu. Cuma ngurus nyari uang doang gitu dong. 100% yang ngurusin rumah itu mama. Tapi pernah kayak ngobrol langsung itu semuanya gitu sama mama sama ayah. Pernah kayak makan juga kita sambil seringnya apa sambil ngobrol makan, cuman suka gitu aja kalau saya lagi marah pasti tetap dibahas-bahas lagi sama aja. Kayak diungkit-ungkit gitu ya. Tapi emang udah keterlaluan gitu sih kayak street parentnya tuh terlalu ketat. Apalagi pernah dengar Aul juga kayaknya kalau hari libur tuh nggak boleh keluar ya. Iya, kadang-kadang aja baru dibolehin. Parah banget itu. Kita sebagai anak nggak nyaman lah rasanya. Dituntut juga itu. Iya. Terkecuali kalau emang di rumahnya itu kayak asik gitu kan, ada ininya kayak momen keluarganya gitu. Nah itu nggak terlalu ngeberatin lah ke anaknya gitu. Walaupun emang street parent, tapi kalau di rumahnya kita ngerasa senang ya masih mending lah gitu kan. Ini udah street parent tapi pas di rumahnya diperlakuin gitu ya. Jadi udah semakin ini aja. Dari kalian ada nggak nih masakan lagi tambahan lagi selain support sama Rizal? Aul udah dapat solusi belum? Ya sampai sekarang paling kayak gitu aja sih, nunggu emosi orang tua reda kayak ngedapetin diri lagi. Cuman kalau misalnya emang dari orang tuanya nolak ya diem aja sampai orang tuanya kayak ngerasa mas butuh anak gitu. Mau berpendapat tambahin lagi dari Diana? Udah, oke. Ini akan balik ke Bakis kan? Aul. maaf. Iya. Oke, dari masukan teman-teman itu apa yang akan diambil sama Aul, simpulkan sama apa rencana Aul setelah ini. Mungkin lebih fokus kalau misalnya itu berusaha ngeluapin ke hobi lagi ya, sama jangan terbiasa mendam lagi, nyari orang yang nyaman buat jadi tempat cerita. Terus tindakannya apa yang mau Aul lakukan ke depannya? Lebih mikirin
emang kewajiban anak tuh harusnya kayak gimana, emang tuntutan orang tua tuh wajarnya kayak gini apa gimana. Terus kayak nggak minta berusaha buat diingetin lagi sih, kayak udah ya udahlah gitu. Berarti mempertanyakan ke orang tuanya lagi gitu ya. Iya. Bagus. Ada lagi yang mau cerita? Ada lagi enggak? Masih ada Kak? Masih banyak. Nggak apa-apa, kita ini dulu, nanti kalau urusan durasi nggak masalah. Yang penting nggak berhenti aja itu ya. Nggak mati sendiri, soalnya memo. Masih mana? Awak. Apa? Awak Kak. Apa aja? Oh, mau kayaknya. Jangan tunjuk-tunjukkan dong. Sukarela dong. Kalimat katanya udah sukarela. Apa sih gak jelas? Oke ya, apa sih nggak ada yang mau cerita ya? Nah, ya. Oke, sekarang udah di tahap pesan dan kesan nih. Pesan dan kesan dari kalian apa aja? Ini. Nah, tentang Cerita-cerita yang tadi Kak. ya dari cerita sama kalian ngambil bantuan buat solusi teman-teman kalian gitu. Kesannya apa ke konseling hari ini, sama kesannya apa yang mau disampaikan buat konseling hari ini. Kesan itu tuh kayak apa sih experience-nya kayak kalian nih, misalnya kalau pertama kali tuh. Nah, nanti kamu apa sih ceritain kayak apa yang bikin kamu tuh terkesan dari konseling hari ini, misalnya kayak apa sih ternyata konseling itu nggak seburuk itu, kita ternyata kalau pas konseling kelompok itu tuh dibantunya tuh bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri gitu. Terus pesannya apa, misalnya kayak buat apa sih namanya teman-teman semua gitu ya kan, kalau ada permasalahan mungkin lebih berani lagi buat mengungkapkan, lebih berani lagi untuk membuka perasaannya gitu ya kan, membuka keterbukaan ke orang tua gitu, misalnya kayak gitu. Ini contohnya ya. Boleh Rijal. Oh, langsung. Kalau dari Rizal, kalau dari saya, kesan yang saya dapat itu, saya jadi lebih berani lagi lah buat cerita-cerita ke orang lain, jadi lebih terbuka, terus sama dapat juga kan termasuk penanganannya itu solusinya gimana dari teman-teman, terus saya jadi lebih tahu juga gimana gimana cerita orang lain gitu, cerita teman saya, jadi tahu lah kayak penyebabnya dia itu orangnya kayak gini karena apa gitu ya, untuk kesana kayak gitu. Sini lanjut. Kesannya mau sekalian nggak apa-apa, mau orang lain juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut dulu deh. Jujur kesan, boleh langsung aja nggak sih Kak? Kesan dan pesannya. Kalau untuk kesan pesannya, aku pas misal ini pertama kali aku kayak begini ya, kayak ngedengerin cerita orang, misal sering juga, cuman paling kayak cuman berdua, nggak sekelompok kayak gini. Terus juga agak sedikit kaget, mungkin cerita orang tuh kayak begini nih keluarganya ternyata gitu. Karena aku sendiri agak beda gitu lah pokoknya. Terus habis itu juga kayak agak sedikit berani juga ngasih pendapat ke orang yang mungkin lagi cerita. Terus juga di sini kan dapat sedikit solusi, bakal nanti ke depannya kayak gimana, apa yang jalan yang mau diambil kayak gimana. Terus untuk pesannya mungkin udah sih itu aja. Apa pesannya udah. Oke, nggak apa-apa, nanti yang sini pesannya ya, yang sini yang pesannya. Pesan. Kak bebas aku. Ya udah, Bebas ya. dua-duanya sih. Kalau kesannya itu aku lebih tahu gitu ya, kayak oh
apa sih, masalah dari mereka tuh lebih berat gitu kan, kayak pantes kayak dia selalu kayak diem atau enggak kayak jarang buat berkomunikasi gitu kan. Kalau pesannya sih dari aku apa ya, deketin kayak apa ya, pendekatan diri buat orang tua. Maksudnya pendekatan diri ke orang tua. Terus habis itu sering-sering berkomunikasi walaupun kayak di diri kalian tuh kayak ada rasa marah gitu karena nggak adil buat diri kalian. Jadi kayak dari aku sih ya udah itu kayak sering-sering berkomunikasi walaupun lagi dalam kondisi apapun. Kesan dari aku dari konseling ini baru tahu kayak ternyata masalah orang itu kayak beda-beda gitu. Kayak hampir semua orang juga kayak punya ya bukan maksudnya kayak gitu deh. Nah, iya kayak udahlah diem aja. Nah terus habis itu pesan kalau kebanyakan kan kalau yang dari itu hampir mirip ya, kayak kurang komunikasi sama pendekatan diri. Jadi harusnya kayak lebih pendekatan diri lagi sama yang terkait dan udah komunikasi. Oke. Kesannya jadi kita tuh ya yang lain juga bilang, jadi kita bisa tahu nih kayak penyebab ini orang kayak gini tuh kenapa gitu. Apa jadinya kayak apa ya? Seru sih. Kesannya jadi maksudnya seru kita maksudnya kayak jadi tahu gitu loh satu sama lain kayak kita tuh ada masalah ini kayak saling terbuka aja gitu. Terus pesannya jangan takut untuk cerita ke orang lain tapi kita juga harus seleksi apa sih namanya orang yang mau kita ceritain gitu loh karena kan takutnya malah nyebar gitu loh jadi kita harus ke bener-bener orang yang kita percaya supaya nggak terlalu numpuk gitu loh beban kita gitu. Sama nggak disebarin ke orang lain juga ya. Iya jadinya lebih mengurangi sedikit pikiran. Oke udah terima kasih. Kesannya mungkin apa ya? Ya sama kayak yang lain sih Kak rata-rata. Ternyata masalah orang tuh ya punya levelnya masing-masing gitu. Habis itu ya gitu deh. Pesannya semuanya semangat terus. Kesan saya ya ternyata cerita ke orang tua nggak seburuk itu kayak nggak baik juga memendam sesuatu nggak bisa nilai orang juga dari satu sisi dari satu sisi kalau misalnya pesannya menyenangkan udah Apa ya kira-kira kalau misalnya ini konseling lagi mau ketemunya Lagi kalau lagi open pagi-pagi biar sepi jadi batal. tapi kalau kokan itu tuh kurang efektif soalnya itu tuh kafe. Iya. Oh iya iya. Aduh ini. Emang ya? Iya, Enak lagi. yang di Biasanya. Enak kan? Kosong. Ke rumah awak. Jadi waktunya mau minggu depan bulan depan. emang ada Oh iya. Iya Kak. Kayak minggu depan ya. IPK minggu apalagi? depan Libur gas. IPK apalagi? iya biar enak Cuma beda orang gitu. Ya beda orang yang nanti cerita.
Iya Kak, siap Ganti Kak. gantian. Siapin tuh, siapin. Rizka nih, wah. Oke, terima kasih ya untuk yang udah bercerita, udah berpendapat. Kalian itu hebat semua. Udah berani berpendapat, udah berani cerita, udah berani terbuka. Semoga kalian yang apa sih yang bercerita ini masukan dari teman-teman itu berguna ya buat kalian gitu ya kan. Oke, sebelum mengakhiri konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan bersyukur karena setelah apa sih konseling kelompok ini udah selesai dan juga sudah dibantu dan dipermudahkan ya oleh Allah. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih Kak.